dunia ekonomi namanya oil shock. Ini bukan peristiwa pertama. Di tahun 73 itu oil shock tuh naik 300%. Dan ekonomi itu baru recover lebih dari 5 tahun. Nah, ini adalah the biggest oil shock. Dulu sekitar 10%-an terdisrupt. Sekarang 20% terdisrupt. Dan dunia resesi bisa 5-7 tahun ke depan baru recover. Bayangin. Terus kita harus survive juga kan? Gimana gitu? Betul. Kalau kita ngarepin pemerintah mau ngerja apa? Dia paling juga menahan subsidi sebatas itu. Tapi kita duduk-duduk aja gitu. Nggak boleh. Iya. Kita harus sudah mulai ngegas nih. Tapi kan mau nggak mau, kemarin percaya diri banget kan ya pemerintah untuk kemudian tidak naikkan. Tapi sekarang kan jebol juga ternyata gitu kan ya. Iya. Ini sama seperti pesan Bapak tadi, gaya hidup pun juga harus berubah gitu. Pola makan pun barangkali juga harus berubah. Gitu. Bener. Oke. Beberapa uploadan terakhir di medsosnya Bosman Mardigu itu kan mengkhawatirkan bagaimana kemudian potensi mungkin nggak sih Pak sebenarnya Amerika itu cari gara-gara dengan Indonesia gitu ya. Antisipasi apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Kemarin isu yang pesawat lewat dan lain sebagainya itu gimana Pak potensi itu? Semua negara yang berdaulat dan berani itu punya yang namanya nation interest, punya tujuan interestnya. Nah, interest sebuah negara, misalnya Amerika, ya tentunya ingin menjadi negara nomor 1 di dunia, ingin mengendalikan currency, ingin mengendalikan oil dan lain sebagainya. Untuk hal itu berlanjut sampai akhir zaman kalau perlu, dia harus menzolimi negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi nation threat negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi ancaman negara lain. Nah, ancaman kita ini kalau kita lemah, nggak punya daya tawar, ya ditelan sama mereka. Jadi apakah Amerika mau ngambil wilayah udara Indonesia? Kalau perlu wilayah laut pun diambil sama Amerika. Darat, laut, udara pun kalau perlu diambil. Jadi ya kita juga harus punya bargain atau kekuatan yang sama. Boleh, monggo silahkan gunakan wilayah udara Indonesia dan Indonesia boleh menggunakan wilayah udara Amerika gitu. Misalnya kan dagang kayak gitu nggak apa-apa juga kan, benar kan? Jadi teman-teman kita pilot kita boleh juga mengudara di sana bebas-bebas sambil moto-moto. Ya harus berani itu, gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa selama ada win-win solutionnya. Win-win itu menang sama menang ya, bukan angin-anginan ya. jadi, nah bagi Amerika ini win-lose. Ke Amerika tuh mana mau win-win. Dia maunya win, Indonesianya lose. Di semua negara ya, di lama Amerika maunya win-lose gitu ya. Indonesia harus pinter gitu. Jadi saya nggak tahu nih dealnya apa. Menggunakan wilayah udara kita untuk angkatan perangnya Amerika. Dealnya apa? Kita mendapat apa gitu ya. Dan pemerintah ya harus membuka diri ya. Oh kita dapat ini, oh ya untung kalau kayak gitu. Misalnya utang kita tinggal separuh nih. Atau bunganya jadi 0 sama 5 tahun ke depan nih. Yang kemarin yang bunga 10 tahun dari menteri terbaik sedunia itu misalnya gitu. Iya kan? ya itu umumin. Bener nggak? Gitu. Terus berapa lama? Ini cuma 3 tahun kok. Misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak diinjek-injek sumur negara kita ada gitu. Hal-hal seperti itu yang rakyat butuhkan. Bukan boleh, tidak boleh. Saya yakin ya itu. Jadi saya tidak keberatan. Jujur ya, saya tidak keberatan. Yang saya butuhkan informasi sekarang, kita dapat apa? Itu belum terbuka nih saat ini. Ya udah kita tunggu aja. Gitu. Iya. Kita nunggu Bapak geopolitik. Dipanggil jadi menteri kali ya. Oke. Nah, sekarang Pak, tadi kembali soal lah ya, negara lagi, dunia lagi chaos misalnya kan ya. Nah, terus bagaimanapun juga kita tetap harus bisa survive, harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Kita tahu Dinaran yang terbaru mengeluarkan produk perak, ya kan? Gimana sih rumusnya gitu ya? Rumusnya biar
biar orang-orang yang punya banyak uang itu bisa makin makmur gitu ya. Kayak mendadak dengan perak tuh memungkinkan apa enggak gitu. Nah, mungkin sekaligus kemarin yang waktu di Jogja kita bicara tentang produk selanjutnya nanti ada Ka'bah, ada Borobudur dan lain sebagainya gitu Pak. Silakan mungkin bisa dieksplor Pak. Jadi kita belajar dari negara kecil yang namanya Swiss. Swiss itu mengumpulkan banyak metal. Dan dia membuat yang namanya Swiss Metal Bank. Karena banyak metal, sehingga orang-orang kaya, ini kita bicara sebelum Perang Dunia Kedua dan Pertama ya, Swiss itu dianggap safe haven kalau ada apa-apa, karena Swiss franc-nya ada underlaying-nya, gitu kan. Dan benar Perang Dunia terjadi, banyak orang kaya menaruh uangnya di sana. Nah, itulah yang membuat Swiss menjadi negara kaya. Nah, saya juga jadi kepikiran, kenapa enggak idenya Swiss menjadi negara kaya itu kita personalize. Kita personalize itu artinya kita jadi Swiss Metal Bank. Jadi di sini adalah Ngaji Roso personal bank, atau Mas Hendra personal bank, atau Bosman personal bank. Jadi apa tuh? Jadi kita mengumpulkan portfolio, ngambilin emas, ngambilin perak, kita simpenin. Karena ini masa yang kita tidak tahu, bikin duit di masa resesi itu nggak mudah. Karena rumusnya di masa resesi itu adalah cash is king. Cash itu artinya benda-benda yang kita harus invest adalah benda yang sangat liquid, yang bisa dijual kapanpun. Perak bisa dijual kapanpun, emas bisa dijual, atau jadi alat barter. Kalau nggak dijual, oke, aku mau emas muda, aku mau perak muda, itu bisa jadi alat barter. Sementara kalau kita pegang uang fiat, ini kita bicara sangat ekstrim ya. Karena ada analisa dari pengamat militer internasional, mereka mengatakan kalau Indonesia memberikan wilayah udaranya, dan itu sangat tidak disukai oleh hegemoni yang lain seperti Rusia atau China gitu ya. Sehingga mungkin nggak medan perang atau battlefield berikutnya ada di Nusantara. Itu analisa cukup mengagetkan, ada di Indonesia. Waduh, Indonesia kalau jadi battlefield atau tempat perang, kita aja nggak kena perang aja terdampak, apalagi ada peluru yang lewat, bener nggak? Gitu ya. Dan ini kan akan chaos. Kira-kira uang fiat rupiah itu kita lari ke Singapura, ada yang mau ngambil nggak tuh orang Singapurnya, bener nggak? Iya, betul. Wah, harkat kita bisa dilecehkan itu rupiah kita. Oh, di situ tulisannya 17.100. Singapura bilang enggak 100.000 aja gue nggak ngambil, kata. Bener nggak? Nah, pada saat itu maksud kita ngeretnya itu gitu ya. Yang paling aman adalah ya logam mulia gitu. Jadi ini selalu logam mulia ini di masa wartime, di masa perang, sangat menjadi benda yang ya safe haven ya, benda yang penyelamat. Jadi teman-teman, yang diharap adalah kita pribadi udah nggak usah mikirin negara, nggak usah mikirin Indonesia mau kemana. Kita punya personal metal bank. Kumpulin, karena jauh lebih powerful daripada fiat money. Nah, itu rumus selain nanti kita punya aplikasi yang setiap saat bisa untuk tukar-tukar exchange ya. Jadi Dinaran adalah portable metal changing, atau bukan portable money changing. Kalau portable money changing kan uang yang ditukar. Kalau ini metal yang ditukar gitu ya. Portable bisa dibawa kemana aja. Besok mungkin tanggal 20 Mei ulang tahun kita ke-6. Kita mau demo, bahkan QRIS kita bisa kita pakai bertransaksi di Singapura. Kita mau bener-bener nyoba, nih kita beranjak nih, ini perak gue beli sekian, nilainya sekian, kita belanja di Singapura pakai itu ya. Jadi digitalnya, transaksinya udah bisa berunderlaying dari ininya kita, perak kita. Tapi balik lagi, year to year
perak saat ini sudah naik 30%. Maksudnya year to year itu maksudnya April ketemu April ya. Betul. April kalau bukan tahun lalu, kalau Ya, tahun lalu sampai 100 sekian persen, ya April, udah sekian persen. Investasi apa di masa resesi yang nilainya segitu? Bener nggak? Iya, Pak. Kita nggak janji bahwa nanti dari Aprilnya sampai April tahun depan akan 50% deh. No, kita nggak janji ya kayak gitu ya. Terus bosnya bilang naik 50 ternyata naiknya cuma 20 atau nggak naik gitu ya. Kita jangan melihat saat ini kalau berinvestasi itu naiknya berapa. Tetapi logam mulia adalah untuk uang Anda dipageri, nggak bakal lebih loss. Itu dulu prinsipnya. Berarti 100 juta kita beli sekian gram itu kekunci sudah, nggak bakal lebih loss. Gitu. Itu prinsipnya dulu. Kalau naik alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi saat ini memperlakukan logam mulia adalah sebagai hedging namanya. Hedging itu pagar. Ya. Nggak bikin miskin lah ya. Nggak bikin miskin. Nah, itu tuh yang harus diingat. Pertanyaannya, benda apa yang tidak bikin miskin? Misalnya properti gitu ya. Yes, saya bilang properti memang bagus. Tapi Anda kan nggak bisa beli properti 2 juta kan? Bener nggak? Nggak bisa beli properti kecil-kecil gitu ya. Properti harus 100 juta, 200 juta gitu. Kalau sekarang Anda bisa ngumpulin dari sedikit-sedikit tadi. Jadi saya sarankan mungkin 30% portfolio idle free, uang free tadi dari kita, udah beliin aja logam mulia gitu ya. Apapun dan dimanapun sebagai apa tadi hedgingnya, sebagai pagernya. Itu kira-kira. Teman-teman di Ngaji Roso tuh ya kalau beli perak tuh kadang langsung 1 kilo, nah 2 kilo. Iya, benar. Ya teman-teman di Salatiga tuh banyak yang kayak gitu, Pak. Benar. Jadi setuju saya. Karena ya kalau sekilo emas harganya 30 kali makanya, sekilo perak. Tapi perak saat ini memang menjadi menjadi lebih murah lah investasinya gitu. Jadi sekilo ya nggak seberapa, cuman berapa ya, 100 juta kan kali ya. Teman-teman silakan ya yang belum punya aplikasi Dinaran, nanti mungkin bisa hubungi admin Ngaji Roso untuk dipandu, dibantu bagaimana cara nabungnya, termasuk yang perak yang ada di sebelah kanan Bapak itu kan ada yang Wijaya Kusuma, ada yang Dragon gitu ya. Jadi itu 10 gram ya. 10 gram. 10 gram ya Pak ya. Jadi kita berusaha yang paling dan buybacknya di Dinaran paling tinggi setahu saya teman-teman ya. Buybacknya tinggi banget gitu. Dan ini nanti bisa didapatkan juga pada saat acara Ngaji Roso Bootcamp di Yogyakarta. Di tanggal 30 Mei ya? Iya. Kalau nggak salah ada yang tanggal 25? 25 itu kita di reuni di Surabaya. Teman-teman bisa beli nanti di Hotel Plaza, Hotel Tunjungan ya, Bib ya? Platinum Tunjungan ya. Jadi nanti kita display produk-produk perak Dinaran. Dan itu limited ya, karena seri Wijaya Kusuma kayaknya udah habis. Sudah habis Pak ya? Sudah habis Wijaya Kusuma, terus mungkin ya tinggal seri berikutnya. Dan seri ini juga limited tuh, seri Ka'bah juga, karena kan 27 Mei ini kan Lebaran Haji ya. Pada diras juga. Oh iya juga Pak ya. Diras juga nih yang main. Jadi teman-teman beruntung ini yang tanggal 25 April beruntung nih. Silakan nanti teman-teman ya, habiskan ya stok Ngaji Roso ya di Surabaya nanti. Tapi rata-rata gitu Pak. Teman-teman kalau misalnya di display itu kemarin yang di Jakarta lu langsung habis Pak. Iya. Apa ini luar biasa sekali.